Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertemu pada mata kuliah penulisan dan publikasi ilmiah. Sebelumnya izin teman-teman, kami dari kelompok 2, saya Dina Nisa Waludin dan rekan saya Maghfirah Aulia Rahmi Sumbara dan Nazmi Urfani. Nah, kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai publikasi ilmiah. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing ya dengan kata publikasi ilmiah. Nah, jadi apa sih publikasi ilmiah itu? Nah, kita di sini akan mendiskusikan bersama-sama mengenai publikasi ilmiah itu. Untuk materi yang pertama mengenai pengertian publikasi ilmiah yang akan disampaikan oleh rekan saya Nazmi Urfani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator. Selanjutnya ada pengertian publikasi ilmiah. Sebelumnya, publikasi itu merupakan sebuah bentuk aktualisasi dari pekerjaan seseorang atau suatu karya yang telah dikerjakan sehingga dapat bermanfaat bagi orang lain, bahkan bisa menunjukkan reputasi dirinya. Nah, publikasi ilmiah ini merupakan suatu penerbitan karya ilmiah yang akan dilakukan berdasarkan hasil dari review untuk mendapatkan tingkat keobjektivitasan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti. Kemudian publikasi ilmiah itu proses yang sangat penting juga. Kenapa? Karena hal itu dapat melibatkan penyebaran temuan pada penelitian kepada masyarakat umum dan komunitas ilmiah yang lain. Dengan demikian, publikasi ilmiah itu dapat juga didefinisikan sebagai upaya untuk menyebarkan pemikiran atau gagasan seseorang atau sekelompok orang gitu ya, mungkin dalam bentuknya itu sebagai bentuk ulasan ilmiah atau bahkan bisa dengan bentuk laporan penelitian. Nah, dalam bentuk si ulasan karya ilmiah itu bisa berupa hal yang sederhana gitu, seperti penelitian tindakan kelas atau PTK, yang mana penelitian tindakan kelas itu selain dari PTK itu bisa juga digunakan dengan ulasan penelitian yang lebih kompleks atau seperti makalah, buku, jurnal, bahkan artikel pada penelitian tersebut. Kemudian dari publikasi ilmiah itu banyak banget karakteristiknya gitu. Salah satunya karakteristik pada publikasi ilmiah ini adalah tadi seperti pada proses seseorang itu menggunakan preview. Nah, di mana tulisan ini tuh dinilai oleh para ahli atau oleh para pakar yang lebih ahli gitu ya, para pakar dalam bidang tersebut gitu sebelum diterbitkan. Jadi sebelum penelitian itu diterbitkan, nah di sini itu diuji dulu atau dilihat dulu oleh yang lebih bidang ahlinya gitu ya. Karena kenapa digitukan? Karena tujuannya itu adanya proses ini itu untuk memastikan lagi gitu kualitas dan keabsahan data yang dikirim. Jadi kalau misalnya si data itu udah absah atau udah sesuai dengan fakta dan bisa dibilang dengan objektivitasnya udah sesuai, baru bisa diterbitkan. Nah, penelitian juga harus memenuhi standar ilmiah seperti akurasinya, objektivitas, dan penulisan sistematis. Jadi kalau misalnya semua si karakteristik itu sudah terpenuhi, maka bisa langsung diterbitkan gitu. Nah, lalu publikasi ilmiah itu bukan hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi saja, melainkan juga sebagai alat untuk membangun reputasi peneliti dan institusi mereka. Jadi maksudnya itu selain kita mengupload atau menerbitkan si publikasi ilmiah, tapi juga bisa mengangkat atau membangun reputasi dari peneliti bahkan dari si penelitian tersebut. Baik, terima kasih kepada Nazmi yang telah menyampaikan materi mengenai pengertian publikasi ilmiah. Untuk materi yang selanjutnya mengenai tujuan publikasi ilmiah yang akan disampaikan juga oleh Nazmi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kembali kepada moderator. Selanjutnya ada tujuan dari publikasi ilmiah. Nah, tujuan publikasi ilmiah itu untuk memberitahu komunitas ilmiah, bahkan kepada masyarakat luas tentang hasil penelitian yang kita peroleh gitu, maupun ide atau bahkan inovasi baru. Publikasi ilmiah ini memiliki beberapa tujuan, yang mana salah satunya untuk memberitahu komunitas, bahkan ilmiah dan masyarakat luas tentang hasil penelitian yang kita peroleh, yang kita buat, atau bisa terlihat dari ide, bahkan inovasi baru yang kita peroleh. Nah, tujuan publikasi ilmiah ini adalah untuk mendapatkan pengakuan dari sesama peneliti, meningkatkan diskusi ilmiah, serta dapat memfasilitasi perkembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang tertentu.
Adapun beberapa tujuan lainnya dalam publikasi ilmiah itu yang memegang peranan penting. Yang pertama, bisa meningkatkan pengetahuan ilmiah. Maksudnya itu dari setiap hasil yang akan dipublikasikan itu dapat memberikan kontribusi baru gitu pada komunitas yang lain atau komunitas ilmiah yang lainnya, baik yang berbentuk pada temuan baru, bahkan metode yang diperbarui, atau bahkan pemahaman mendalam mengenai sesuatu fenomena yang telah terjadi. Yang kedua, membangun reputasi akademik. Maksudnya itu publikasi yang nantinya dipublikasikan di jurnal itu akan bereputasi yang menunjukkan kualitas penelitian itu diakui oleh komunitas ilmiah yang berdampak juga gitu untuk kedepannya pada pengakuan terhadap kredibilitas dan keahlian seseorang peneliti di bidangnya. Makanya sangat perlu dipertanggungjawabkan si publikasi ilmiah ini. Tujuan yang ketiga yaitu menyebarluaskan hasil penelitian kepada publik. Maksudnya masyarakat itu akan dapat lebih memahami gitu isu-isu yang terjadi pada ilmiah tersebut atau kemajuan pada teknologi yang berdampak langsung pada kehidupan mereka di masa yang akan datang. Yang keempat, bisa mendukung pengembangan kebijakan publik. Maksudnya di sini peneliti itu dapat dipublikasikan secara memberikan data yang empiris atau data yang fakta gitu, yang sesuai sama apa yang adanya, serta rekomendasi berbasis riset yang menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih tepat lagi. Dan itu juga dapat berdampak lebih positif juga bagi masyarakat yang akan membacanya nanti. Yang kelima, ada memperdalam pengetahuan. Maksudnya di sini tuh publikasi dalam suatu karya atau tulisan itu dapat memperdalam pengetahuan seseorang gitu terhadap suatu bidang ilmu yang akan diperoleh. Dan selanjutnya, untuk mengembangkan iptek atau iptek itu bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Tujuan yang ketujuh yaitu kontribusi pada ilmu pengetahuan. Maksudnya dengan mempublikasikan penelitian ini, terutama pada mahasiswa, dapat berkontribusi yang sangat baik juga pada perkembangan ilmu pengetahuan di bidangnya, yang dapat membantu memecahkan masalah nyata, bahkan bisa memberikan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat luas yang membacanya gitu. Yang kedelapan, tujuannya bisa memperoleh saran ataupun masukan. Jadi publikasi ilmiah diadakan itu bertujuan untuk mendapatkan saran serta masukan dari reviewer yang dapat berguna bagi penulis agar bisa lebih baik lagi dalam menulis. Jadi di sini pembaca itu bisa memberikan masukan atau saran kepada penulis. Nah, dengan demikian ini tujuan publikasi ilmiah sangat penting karena dapat menyebarkan pengetahuan yang lebih luas, bahkan memverifikasi temuan serta mendorong pengembangan ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nazmi yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi yang selanjutnya mengenai jenis-jenis publikasi ilmiah. Di sini disampaikan oleh Dharma Laksana, ada banyak jenis publikasi ilmiah, tetapi yang paling penting adalah bahwa publikasi ilmiah harus didasari pada penelitian yang dilakukan dengan cara yang ilmiah. Nah, ditinjau dari isinya, bahwa publikasi ilmiah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu diantaranya yang pertama ada research article. Research article ini adalah artikel ilmiah yang memuat tentang informasi ilmu pengetahuan baru dan telah dipublikasikan pada jurnal gitu, baik itu jurnal nasional atau internasional. Research article atau dalam bahasa Indonesianya yaitu artikel ilmiah menjelaskan tentang hasil riset yang bersifat baru dan original, serta menjelaskan bagaimana metodologi penelitian yang telah dilakukan, pengolahan data yang digunakan untuk melakukan penelitian, dan penjelasan cara untuk mengambil data serta analisa hasil penelitian yang sudah dilakukan. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu review artikel. Review artikel ini berisi tentang tinjauan dari suatu bidang atau objek dan rangkuman penelitian yang sudah dilakukan. Review artikel ini biasanya diberi batas awal dan akhir tahun studi literatur yang diterbitkan. Artikel jenis ini memiliki kesamaan dengan research artikel. Nah, kedua artikel ini tersebut sama-sama publikasi pada peer review jurnal. Tetapi artikel ini merupakan ringkasan dari subbidang.
Nah, pada artikel ini juga tidak terdapat subbab metodologi. Untuk memulai penelitian, sebaiknya dilakukan studi literatur pada review artikel terlebih dahulu dan dilanjutkan pada technical paper. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara umum persoalan atau permasalahan yang dihadapi dalam penulisan artikel ilmiah yang meliputi teknik yang digunakan dan penentuan state of the art dari suatu penelitian. Untuk selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada news article. News artikel ini berisi penjelasan dan analisa dari hasil penelitian yang dilakukan. Sasaran news artikel ini ditunjukkan untuk orang awam. Tujuan utama news artikel adalah memberikan informasi atau wawasan akurat kepada masyarakat berdasarkan observasi, eksperimen, ataupun survei yang telah dilakukan oleh peneliti. Nah, yang keempat, ada meeting abstract and proceeding. Artikel abstrak dan proceeding ini merupakan jenis artikel ilmiah yang berisi penjelasan original research yang dipresentasikan pada kegiatan konferensi ilmiah. Nah, konferensi ilmiah itu merupakan salah satu kegiatan yang ditujukan untuk para peneliti untuk berdiskusi dan mempresentasikan hasil dari penelitian yang telah mereka lakukan. Untuk jenis yang terakhir, yang kelima, yaitu tesis atau disertasi. Nah, karya tulis ini pasti sudah tidak asing ya teman-teman mendengarnya. Tesis itu merupakan karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2. Sedangkan disertasi itu karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 atau doktor. Nah, tesis dan disertasi ini memiliki perbedaan dalam hal kontribusi yang diberikan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Tesis ini mengungkap pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh sendiri, ditemani oleh dosen pembimbing. Pada tahap ini, mahasiswa tidak dituntut untuk menemukan metode yang baru dan original, sedangkan disertasi merupakan hasil penelitian yang bersifat original. Originalitas penelitian ini dalam disertasi biasanya terdapat dalam bentuk metode atau model baru yang diterapkan selama proses penelitian yang sedang dilakukan. Seperti itu. Baik teman-teman, untuk materi selanjutnya mengenai manfaat dari publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, bagi perguruan tinggi atau universitas, dan untuk masyarakat sekitar. Publikasi ini dapat meningkatkan reputasi dan eksistensi peneliti, membantu pengembangan ilmu pengetahuan, membuktikan kompetensi dan portofolio, lalu dapat membangun jaringan internasional. Lalu disampaikan juga oleh Puspaningsih, yaitu bahwa publikasi ilmiah ini memiliki beberapa manfaat, termasuknya itu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan. Karena kita juga kan kadang mengambil sumber itu dari jurnal yang telah dipublikasi seperti itu. Lalu meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri penulis dan membangun pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, adapun manfaat publikasi ini yaitu yang pertama, rekam jejak sebagai akademisi. Selain menjadi bukti utama originalitas penelitian, publikasi ilmiah ini juga dapat berfungsi sebagai rekam jejak penelitian sebagai ahli teori. Lalu yang kedua, meningkatkan reputasi dan eksistensi akademisi. Nah, semakin banyaknya jurnal ilmiah yang dikutip atau yang dipublikasi, reputasi penulis dan akademisi ini akan meningkat gitu. Hal ini juga penting terutama untuk penulis yang berprofesi sebagai pendidik gitu. Lalu yang ketiga, berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, diharapkan bahwa publikasi dalam jurnal ilmiah ini dapat membantu ilmu pengetahuan dan pengembangan dalam bidang ilmu tertentu. Lalu yang terakhir, pembuktian kompetensi dan portofolio.
Publikasi ilmiah ini dapat menjadi bukti kompetensi penulis karena hasil penelitian yang dipublikasi akan menjadi referensi bagi peneliti lainnya. Lalu selain itu sebagai portofolio, salah satunya yaitu manfaatnya dapat digunakan untuk melanjutkan ke studi jenjang yang lebih tinggi. Nah, itu teman-teman materi mengenai manfaat publikasi ilmiah. Nah, selanjutnya untuk materi yang kelima atau materi yang terakhir tentang media publikasi akan disampaikan oleh rekan saya, Magfira Aulia. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang media publikasi. Nah, sebelum melakukan publikasi untuk suatu lembaga atau pendidikan, seorang publik perlu memahami target pasar yang akan dijangkau agar promosi yang dilakukan lebih efektif. Nah, sebagai contoh, jika sasaran publikasi adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, maka media cetak seperti brosur, buku, koran itu menjadi pilihan yang lebih tepat. Nah, berikut ada beberapa media publikasi, ada beberapa jenis media publikasi yang dapat digunakan untuk publikasi. Yang pertama ada media cetak. Media cetak adalah sarana penyampaian informasi yang berfungsi sebagai alat komunikasi kepada publik. Nah, biasanya bentuknya itu seperti berisi teks, gambar, dan foto dengan beragam warna. Lalu yang bertujuan untuk memberikan informasi. Nah, contoh dari media cetak dalam publikasi ilmiah ini seperti jurnal ilmiah cetak, proceeding seminar cetak, buku ilmiah cetak, dan laporan penelitian cetak. Nah, pada media cetak ini memiliki kelebihan yaitu dapat dibaca di mana saja dan kapan saja, tidak menggunakan alat elektronik, dan yang ketiga dapat disimpan sebagai referensi. Lalu selain itu, media cetak juga memiliki kekurangan. Yang pertama, biasanya biaya produksi lebih mahal atau relatif tinggi. Yang kedua, waktu produksinya lama, dan yang ketiga jangkauan yang terbatas. Lalu selanjutnya yang kedua ada media elektronik. Media elektronik mencakup televisi dan radio yang memiliki keunggulan dalam menjangkau audiens yang lebih luas dibandingkan dengan media cetak. Contoh dalam media elektronik dalam publikasi ilmiah, yang pertama ada jurnal ilmiah online, proceeding seminar online, buku teks ilmiah digital, laporan penelitian digital. Nah, pada media elektronik ini juga memiliki keunggulan. Yang pertama, jangkauan yang lebih luas dan lebih cepat. Yang ketiga, biaya produksi yang relatif rendah. Dan yang ketiga, dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Lalu, media elektronik ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, memerlukan perangkat elektronik atau handphone dan lain-lain. Dan yang kedua, dapat terganggu oleh faktor teknis seperti jaringan. Dan yang ketiga, informasi dengan mudah dihapus dan diubah. Lalu yang ketiga ada media sosial. Media sosial yang kini dikenal sebagai sosial media, yaitu media publikasi yang menggunakan teknologi internet untuk menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Contoh dari media sosial dalam publikasi ilmiah ini seperti blog ilmiah, media sosial akademik, platform sebagai pengetahuan, dan jaringan ilmiah online. Nah, pada media sosial ini memiliki kelebihan. Yang pertama, jangkauan yang luas dan cepat. Biaya produksi lebih relatif rendah dan dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat. Namun, media sosial juga memiliki kekurangan. Yang pertama, informasi dapat dengan mudah diubah dan dihapus. Yang kedua, dapat terganggu oleh faktor teknis atau jaringan. Yang ketiga, memerlukan perangkat elektronik atau handphone. Nah, dengan begitu, pemilihan media publikasi yang tepat dan sesuai
dan sesuai dapat memberikan setidaknya 3 manfaat bagi lembaga pendidikan. Yang pertama, memperoleh tanggapan atau umpan balik dari masyarakat terkait kebijakan yang diterapkan. Yang kedua, memperoleh tanggapan atau umpan balik menunjukkan keterbukaan dalam pengolahan lembaga pendidikan sehingga meningkatkan akuntabilitas di hadapan publik. Serta yang ketiga, mendapatkan dukungan nyata dari masyarakat demi keberlangsungan lembaga pendidikan. Sekian dari saya, kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Vira yang telah menyampaikan materinya. Baik teman-teman, mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun dalam penyampaian. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Presentasi kali ini kita tutup dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.